Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada tahun 632 sampai 661. Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dipilih menjadi khalifah melalui musyawarah di Balai Thaqaif. Beliau menjabat menjadi khalifah berlangsung selama 2 tahun. Adapun kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan yang dikeluarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu yang pertama, pemerintah berdasarkan musyawarah, yang kedua, amanat Baitul Mal, yang ketiga, konsep pemerintah sentralistik dan merakyat, yang keempat, yaitu kekuasaan undang-undang. Kedua yaitu Islam pada masa Umar bin Khattab tahun 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab dipilih menjadi melalui musyawarah antara Abu Bakar As-Siddiq dengan para sahabat, karena pada saat itu Abu Bakar sakit dan merasa dekat dengan ajalnya. Kemudian Abu Bakar mengadakan musyawarah dan memilih Umar bin Khattab menjadi penggantinya. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab telah membentuk lembaga-lembaga yang disebut dengan Ahlul Hal wal Aqdi, yaitu yang pertama Majelis Syura atau Dewan Penasihat, yang kedua Alkitab Sekretaris Negara, yang ketiga Nizamul Mali Departemen Keuangan, yang keempat Nizamul Idari Departemen Administrasi, yang kelima Departemen Kepolisian, yang keenam Lembaga Pengadilan, yang ketujuh Jawatan Pekerjaan Umum, yang kedelapan Menciptakan Tahun Hijriah, yang kesembilan Jawatan Pekerjaan Umum, dan yang kesepuluh Pendidikan, dan yang lain-lain. Yang ketiga yaitu Islam pada pemerintahan Utsman bin Affan, yaitu tahun 644 sampai 650 Masehi, 56 Masehi. Pemerintahan Utsman berlangsung 12 tahun dan menggantikan Umar bin Khattab karena beliau dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Pada pemerintahan Utsman dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode kemajuan dan periode kemunduran. Periode kemajuan yaitu pada saat pemerintahan Utsman bin Affan mengalami perluasan, yaitu meliputi Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, Transoksania, dan Tabaristan. Dan pada saat pemerintahan Utsman, ekspansi Islam pertama berhenti. Sedangkan periode kemunduran ditandai dengan yaitu rakyat kecewa karena kebijakan Utsman yang mengangkat keluarga dalam kedudukan tertinggi pada pemerintahannya. Islam pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib pada tahun 626 sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah selama 6 tahun. Selama pemerintahan Ali bin Abi Thalib mengalami pemberontakan karena para gubernur yang diangkat pada masa khalifah Utsman bin Affan dipecat oleh Ali bin Abi Thalib. Ali juga mengalami pemberontakan yaitu dari Tolhah, Zubair, dan Siti Aisyah karena Ali tidak mau menghukum pembunuh dari Utsman bin Affan. Bersamaan dengan hal tersebut juga mengalami perlawanan dari Gubernur Damaskus karena beliau merasa kehilangan kedudukan dan kejayaannya. Dan akhirnya Ali bertemu dengan pasukan Muawiyah di perang Siffin yang diakhiri dengan peristiwa Tahkim. Tetapi ternyata Tahkim tidak memberi solusi sehingga banyak yang keluar dari golongan Ali, yaitu golongan Khawarij. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan sedikit tentang kemajuan yang ada pada Bani Umayyah. Nah, sebelum menginjak pada kemajuan-kemajuan yang tercipta pada masa Bani Umayyah ini, sedikit saya jelaskan tentang Bani Umayyah itu. Bani Umayyah itu kekhalifahan pertama yang berdiri setelah Khulafaur Rasyidin, yang berdiri selama 90 tahun, yaitu pada tahun 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi. Nah, letak pemerintahan dari Bani Umayyah ini berada di Jazirah Arab dengan ibu kotanya yaitu di Damaskus. Bani Umayyah ini dipimpin oleh khalifah pertama Muawiyah bin Abu Sufyan.
Muawiyah bin Abu Sufyan ini sebelumnya sudah berada pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan sebagai gubernur pada masa itu. Nah, selama 90 tahun tadi Bani Umayyah ini dipimpin oleh pergantian khalifah sebanyak 14 khalifah, yaitu diantaranya Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, kemudian Hisham bin Abdul Malik, Al-Walid bin Yazid, dan yang ke-12 yaitu Yazid bin Al-Walid, dan 13 Ibrahim bin Sulaiman, terakhir Marwan bin Muhammad. Poin yang selanjutnya yaitu tentang kemajuan-kemajuan yang tercipta pada masa Bani Umayyah. Kemajuan yang tercipta yaitu seperti perluasan wilayah Islam yang paling menonjol. Kemudian kemajuan di berbagai bidang juga ada, seperti bidang administrasi pemerintahan, bidang seni budaya dan sosial, kemudian bidang ekonomi, bidang ilmu pendidikan, dan juga bidang politik. Dari yang pertama yaitu perluasan wilayah Islam. Pada masa Walid bin Abdul Malik, ini adalah masa yang bisa dikatakan masa keemasan, karena pada masa Walid ini bisa melakukan ekspansi yang begitu luas, yaitu ke arah barat, mulai dari ekspedisi dari Afrika Utara menuju sampai benua Eropa. Nah, kemudian untuk yang perluasan wilayah ke arah timur dilakukan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada awalnya. Kemudian dilanjut oleh kemudian dilanjutkan oleh Abdul Malik yang bisa menguasai Bukhara, Samarkand, Khawarizm, Fargana, dan juga sampai ke India. Yang selanjutnya yaitu kemajuan dalam berbagai bidang. Dari yang pertama yaitu pada bidang administrasi pemerintahan. Nah, pada bidang administrasi ini kemajuan yang tercipta yaitu dijadikannya bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam masa Bani Umayyah. Kemudian dibentuklah sekretaris khalifah seperti Khatib Ar-Rasail, Khatib Al-Kharaj, kemudian Khatib Al-Jundi, Khatib Asyurtah, Khatib Al-Qudat. Itu sekretaris khalifah. Yang selanjutnya yaitu pada bidang sosial dan bidang seni budaya dan juga sosial. Pada bidang ini yang paling menonjol yaitu terbentuknya Kubah As-Sakra yang berada di Yerusalem. Kemudian banyak dibangun arsitektur seperti masjid dan juga jalan raya, museum, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu pada bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi ini yang paling menonjol yang biasa kita ketahui yaitu adanya atau dibentuknya Baitul Mal. Kemudian dijadikannya uang sebagai alat tukar, dan uang ini biasanya terbuat dari emas dan juga perak. Kemudian yang keempat pada bidang ilmu pendidikan. Nah, pada bidang ilmu pendidikan ini terjadi pengembangan bahasa Arab. Kemudian kemajuan pada ilmu fikih, ilmu tafsir, hadis, kemudian pengobatan, dan juga pada masa ini banyak menerjemahkan buku dari Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan yang terakhir yaitu pada bidang politik, yaitu bersatunya umat Islam yang dulunya pada masa Ali terpecah menjadi 3 golongan, yaitu Khawarij, Syiah, dan juga Muawiyah. Kini pada masa Bani Umayyah ini bisa bersatu. Kemudian perluasan wilayah Islam tadi yang begitu luas, dan juga
sistem pemerintahannya menjadi monarki. Jadi pada masa khalifah, dulu khalifah ditunjuk berdasarkan musyawarah dan seperti itu. Dan pada masa Bani Umayyah ini sistem pemerintahnya sifatnya monarki. Maksudnya monarki ini berdasarkan keturunan, turun temurun kepada golongan darahnya, kepada kerabatnya, keluarganya, bukan berdasarkan musyawarah lagi. Seperti itu tadi kemajuan yang ada pada masa Bani Umayyah. Kemudian poin yang terakhir yaitu masa kemunduran Bani Umayyah. Nah, Bani Umayyah ini mengalami kemunduran disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya moral pemimpin mulai buruk, kehidupannya suka berfoya-foya dan tidak terlalu mementingkan rakyatnya. Kemudian perlakuan tidak adil terhadap kaum Mawali, yang mana perlakuan tidak adil ini menyebabkan atau memunculkan 3 pemberontakan dari 3 golongan, yaitu dari Khawarij, Syiah, dan juga gerakan oposisi dari Abdullah. Kemudian faktor yang ketiga yaitu munculnya kekuatan baru dari Bani Abbas yang akhirnya menyingkirkan Muawiyah dan pemerintahannya diganti menjadi Bani Abbasiyah. Dan juga pemerintahan Umayyah ini ditandai berakhirnya itu dengan terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad, yaitu khalifah terakhir pada Bani Umayyah. Nah, setelah terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad tadi, kekhalifahan di Jazirah Arab diteruskan oleh Bani Abbasiyah. Selanjutnya ya ini Bani Abbasiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendiri dari Bani Abbasiyah, propaganda yang dilakukan untuk merebut kekuasaan, periodisasi, kejayaan, serta faktor apa saja yang menyebabkan runtuhnya Bani Abbasiyah. Perlu kita ketahui bahwa Bani Abbasiyah merupakan bani golongan dinasti dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi penggagas utamanya ini adalah Ali bin Muhammad, di mana Ali bin Muhammad ini adalah keponakan dari Nabi Muhammad. Jadi dia merasa dirinya mampu dan juga bisa untuk mengambil alih kekuasaan. Namun apa yang dicita-citakan oleh Ali bin Muhammad ini belum bisa terrealisasikan. Kemudian dia meninggal dan diturunkan atau diwariskan kepada anaknya, yakni Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim bin Muhammad juga memiliki pemikiran yang sama dengan Ali bin Muhammad bahwa harus merebut kekuasaan yang ada di tangan Bani Umayyah. Ibrahim bin Muhammad ini juga mulai melakukan propaganda. Nanti kita akan bahas bagaimana propaganda yang dilakukan oleh Muhammad bin Ali, Ibrahim bin Muhammad, dan juga keturunannya nanti. Kemudian ini juga masih belum berhasil di tangan Ibrahim bin Muhammad karena dia juga meninggal. Kemudian diturunkan oleh Abdullah bin Muhammad. Jadi Abdullah bin Muhammad ini merupakan saudara dari Ibrahim bin Muhammad. Dia berpesan Ibrahim ini untuk meneruskan perjuangan untuk merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Kemudian khalifah dari Bani Abbasiyah ini ada 37. Kita lanjut bagian propaganda. Bagian propaganda ini merupakan bagian bagaimana strategi yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah ini untuk merebut kekuasaan Bani Umayyah. Ini dari yang pertama, Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali ini melakukan gerakan secara diam-diam, jadi mendekati atau mencari dukungan oleh keturunan-keturunan langsung dari Nabi Muhammad. Jadi tidak secara langsung mencari dukungan, itu tidak. Tapi rencana ini juga mendapatkan hasil walaupun belum maksimal. Kemudian diturunkan kepada Ibrahim bin Muhammad, anaknya. Jadi Ibrahim bin Muhammad ini sudah ada propaganda secara terang-terangan untuk mencari dukungan secara terang-terangan. Mencari dukungan secara terang-terangan ini dengan cara mengumpulkan atau menyatukan beberapa golongan untuk bersatu merebut kekuasaan Bani Umayyah. Golongan-golongan ini diantaranya yaitu golongan non-Arab, Mawali, Syiah, Khawarij,
itu. Jadi mereka yang merasa tidak puas atau kecewa dengan masa pemerintahan Bani Umayyah ini dikumpulkan oleh Ibrahim bin Muhammad untuk adanya persekutuan merebut kekuasaan Bani Umayyah. Dan dari Ibrahim bin Muhammad ini juga sempat mengutus beberapa orang-orang cerdas, beberapa orang-orang terpimpin untuk menyebar melakukan propaganda ini, dan diketahui atau disadari oleh khalifah terakhir dari Bani Umayyah, yakni Marwan bin Muhammad. Akhirnya karena Marwan bin Muhammad ini merasa terancam dengan keberadaan Ibrahim bin Muhammad, Ibrahim Muhammad diincar, dicari, ketemu, dipenjarakan sampai meninggal. Setelah itu dilanjutkan oleh Abdullah bin Muhammad, ini saudara dari Ibrahim bin Muhammad, menantang Muawiyah dan berhasil. Jadi ini langsung propaganda dengan aksi adanya peperangan langsung dengan Marwan bin Muhammad, seperti itu. Jadi yang berhasil untuk meruntuhkan Bani Umayyah ini berada di tangan Abdullah bin Muhammad sekaligus khalifah pertama dari Bani Abbasiyah. Lalu beralih dengan periodisasi yang ada di Bani Abbasiyah. Periodisasi yang pertama yaitu periode para khalifah yang kuat. Jadi periode ini dimulai dari khalifah pertama Bani Abbasiyah di masa-masa anget-angetnya atau kejayaan-kejayaan awal mula berdirinya Bani Abbasiyah. Yang kedua yaitu periode kebangkitan orang-orang Turki. Jadi banyak yang melepaskan kekuasaan dari Baghdad. Jadi bisa dibilang dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Periode kebangkitan Bani Buaih. Buaih adalah orang-orang Persia yang sengaja didatangkan oleh khalifah untuk membebaskan mereka dari pengaruh orang-orang Turki. Dan yang terakhir adalah periode kebangkitan dinasti Seljuk. Kemudian peradaban dari Bani Abbasiyah ini juga tak kalah banyak dari peradaban Bani Umayyah. Jadi Bani Abbasiyah ini menekankan pada peradaban kebudayaan Islam. Jadi ada perpustakaan juga yang diberi nama Baitul Hikmah. Terus juga puncak kejayaan dari segi materi, kekayaan, kemudian pertanian, industri itu juga melimpah banyak. Kemudian ada juga di bagian bidang administrasi pemerintahan, militer, pendidikan, terus islamisasi pemerintahan, administrasi juga. Ini mengalami perkembangan yang cukup baik untuk Bani Abbasiyah. Selain itu, ada juga beberapa perkembangan ilmu seperti hadis, fikih, bahasa dan sastra, kemajuan sains dan teknologi, seperti itu. Kemudian kita berbicara tentang kemunduran dari Bani Abbasiyah. Kurang lebih kemunduran dari Bani Abbasiyah ini juga hampir sama dengan Bani Umayyah, yakni hidup dengan bergelimang harta yang terlalu mewah, kemudian beberapa pemimpin yang kurang cekatan atau mungkin kurang baik dari segi kepemimpinannya pada saat itu. Terus banyak juga kelompok-kelompok yang memisahkan diri dari Baghdad. Ini juga dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Jadi lemahnya dari seorang pemimpin itu juga mempengaruhi. Banyak Bani Buaih yang menguasai pemerintahan, kayak gitu. Jadi pengaruh-pengaruh dari luar itu juga mempengaruhi banyaknya faktor sehingga Bani Abbasiyah ini mengalami keruntuhan.